Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Siap ya. Silakan rapikan dulu tempat duduknya ya. Ini tolong jaketnya, rompinya dibuka aja ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sulis. Sulis, kenapa Sulis? Sakit. Pembelajaran yang minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Silahkan Anggiana. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktor koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Kita mempelajari apa lagi? Struktur. Boleh, Neng Ani? Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, ternyata alhamdulillah kalian masih mengingat pembelajaran yang minggu lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang menganalisis strukturnya. Sebelumnya di sini, nah ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, ya. Nah, kita di dalam kompetensi dasar ini di 3.6, ya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, indikator pencapaiannya ini untuk kaliannya, yaitu yang pertama merinci bagian-bagian struktur teks editorial, dan yang kedua yaitu menelaah bagian kebahasaan teks editorial. Nah, inilah pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita untuk sekarang, nah, setelah mengikuti pembelajaran ini melalui model pembelajaran berbasis masalah ya dengan pendekatan saintifik, nah kalian diharapkan dapat menganalisis struktur dan juga kebahasaan dari teks editorial. Untuk apa sih kita belajar teks editorial? Mungkin saja suatu saat nanti kalian ada menjadi seorang redaktur koran misalnya ya. Jadi kalian nanti sudah tahu, oh begini caranya untuk menulis teks editorial. Nanti kalau ibu bilang salam literasi, ini bahasaku bahasa Indonesia gitu ya. Salam literasi, Ini bahasaku bahasa Indonesia. nah, nanti di sini ibu akan bagikan lembar kerjanya. Coba kalian amati gambar di sini. Ini tentang apa? Tentang kemacetan. Coba apa dampak dari kemacetan tersebut? Apa dampaknya? Iya, yang pertama bisa memperlambat kinerja masyarakat. Yang kedua, apalagi dampaknya? Iya, meningkatkan polusi udara. Nah, selanjutnya, bagaimana solusinya? Kira-kira bagaimana Asep? Ketika misalnya kamu menjadi gubernur, membuat tol, iya bagus ya. Ya, apalagi? Pelebaran jalan. Pelebaran jalan, boleh. Oke, pinter ya. Selanjutnya ada gambar yang kedua. Nah, ini. Nah, coba ini gambar yang kedua. Ini tentang apa? Banjir. Iya, ini yaitu tentang banjir dan juga longsor. Coba dampak dari banjir itu apa? Kekurangan air bersih. Apalagi dampak dari banjir? Lingkungan menjadi tidak sehat. Apalagi? Hah? Timbulnya banyak penyakit. Timbulnya banyak penyakit. Apalagi? Ucapkan bangunan. Iya, itu ya bisa mengakibatkan rusaknya bangunan. Selain dari dampak, tadi juga ada solusi. Bagaimana solusi untuk mengatasi banjir tersebut? Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Agar tetap bersih. Iya, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ya, jadi ibu akan kaitkan gambar ini menjadi sebuah teks ya. Lalu nanti kalian kerjakan strukturnya ya, mulai dari tesis, argumen dan juga penegasan ulang ya. Nah, coba sekarang duduknya silahkan berkelompok ya. Silahkan duduknya berkelompok terlebih dahulu.
Sudah duduknya? Ini ada lembar kerja untuk kalian ya. Nanti kalian tolong dibaca dulu isi teksnya yang berkaitan dengan gambar yang tadi ya. Lalu kalian tentukan strukturnya dan juga ciri bahasanya ya. Nanti di sini kalian tinggal tuliskan. Nanti penilaiannya, skornya misalnya begini. Apabila kalian menjawab semuanya benar ya, tidak kurang dan juga tepat, itu skornya 4. Ya. Jika jawaban kalian benar semuanya tapi kurang tepat, berarti skornya 3. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ini. Silakan, ini kelompok 1. Ini aja ya, runtut aja. Ini kelompok 2. Silahkan mulai pekerjaan. Nah, untuk sumber belajarnya boleh kalian sumbernya dari internet, di buku paket juga boleh. Dibuka dulu itunya boleh. Jadi yang satu orang mengerjakan struktur, satu orang untuk mengerjakan ciri bahasanya. Tesisnya mana? Iya. Iya, kenapa? Kalau ini kan struktur sama penjelasan. Kan tadi ketahui nih, misalnya tesisnya ini ditulis langsung. Iya, masukin saja langsung ke sini ini tesisnya. Berarti argumentasinya yang mana? Yang ini sampai sini. Iya, sok tuliskan ke sini. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari mengidentifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis struktur teks editorial. Yang pertama, dari teks yang sudah disajikan, kami mendapatkan suatu tesis, yaitu jelang malam tahun baru nanti, beberapa titik di Sukabumi diprediksi akan mengalami kepadatan. Berikut 7 titik yang diprediksi akan mengalami kemacetan. ini masuk ke dalam tesis karena merupakan sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Selanjutnya yaitu argumentasi. Di atas telah dikatakan bahwa terdapat 7 titik yang diprediksi akan mengalami kemacetan di daerah Sukabumi. Yang kedua yaitu jalur Paragan Bojong Kokosan Parung Kuda. Kemacetan disebabkan karyawan yang baru keluar pabrik. Hal ini masuk ke dalam argumentasi karena merupakan suatu bentuk alasan atau bukti yang memperkuat pernyataan dari tesis. Selanjutnya penegasan ulang. Itulah 7 titik kemacetan terparah di Sukabumi. Semoga bermanfaat bagi Anda yang akan menikmati berlibur atau berkunjung di Sukabumi. Hal ini masuk ke penegasan ulang karena penguatan dari pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Analisis unsur kebahasaan teks editorial, penggunaan kalimat retoris. Di sini kami belum menemukan kalimat retoris. Selanjutnya penggunaan kata-kata populer yaitu daerah atau zona dan euforia atau normal. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Jelang malam tahun baru nanti, beberapa titik di Sukabumi diprediksi akan mengalami kepadatan. Yang keempat yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Bagi Anda yang akan melewati jalur tersebut, bisa dipersiapkan supaya tidak terlalu sore untuk melintasi jalur tersebut. Karena biasa kemacetan terjadi sekitar sore pukul 16 sampai 18.30. Kemacetan tersebut terjadi karena beberapa hal, salah satunya dipadati karyawan yang baru keluar pabrik.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Tadi dijelaskan tentang kemacetan jalan. Saya mau bertanya, alasan apa saja yang menyebabkan kemacetan di jalan raya? Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah bertanya. Alasan terjadi kemacetan salah satunya tadi sudah dijelaskan, adanya karyawan pabrik yang bubar, terus ada juga kecelakaan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kelompok kalian lebih baik dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil identifikasinya. Nah, mungkin tambahan dari Ibu ketika kenapa alasan tersebut itu terjadi kemacetan. Kan kalau hari-hari besar itu seperti yang kemarin tahun baru, itu kendaraan akan membludak, ya kan? Nah, yang misalnya yang dari luar daerah itu masuk ke dalam daerah Sukabumi, misalnya yang pulang kampung. Nah, itu silahkan untuk hasilnya tadi lembar peserta didiknya tolong dikumpulkan kembali. Nanti Ibu akan melihat hasilnya ya untuk penilaiannya. Mungkin insya Allah minggu depan siapa yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir? Boleh Anggiana? Saya bisa menyimpulkan bahwa dalam teks editorial itu terdapat struktur dan kaidah kebahasaan yang sangat bersangkutan. Yang pertama ada struktur. Dalam struktur itu yang pertama ada pernyataan umum, lalu yang kedua ada penyampaian pendapat argumen, lalu yang ketiga ada penegasan ulang. Terima kasih ya, beri tepuk tangan untuk Anggiana. Ya, selanjutnya ya refleksi ya, silakan siapa yang mau merefleksi? Ya, silakan. Baik, dari refleksi pembelajaran kali ini, pelajaran hari ini menurut kami sangat menyenangkan sekali. Kami dapat mengetahui cara menyusun teks editorial, dapat mengetahui struktur, ciri-ciri, serta menganalisis kaidah kebahasaan dari teks editorial, dapat merinci bagian dari teks editorial. Silahkan, tadi sudah Ibu bagikan ya. Silahkan kalian isi, ini ada kuis dulu ya, ada kuis. Silahkan isi, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengisinya. Sudah dikirim semuanya? Nah, nanti Ibu akan sampaikan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Pembelajaran untuk minggu yang akan datang itu sekarang sudah ya untuk menganalisis, berarti minggu depan kita akan membuat teks editorialnya secara utuh berdasarkan struktur tadi. Dibaca lagi di rumah mengenai struktur dari teks editorialnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita sudah sampai di sini ya. Pembelajaran selanjutnya masih ada pelajaran? Masih ada ya. Sebelum kembali berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.